Ketundukan, tawaduk untuk Allah adalah rasa hina hati. Nikmat yang utama adalah mengetahui ilmu tentang bagaimana menjalankan kewajiban yang ditetapkan Allah, kemudian kesehatan dan kekayaan, kemudian akal. Hamba sedikit pun tak patut menolak hukum-hukum tuannya. Hendaklah ia rela dengan hukum yang berasal dari tuannya dan harus bersabar. Karena itu, manusia itu memiliki dua pilihan, yaitu menerima dengan penuh kerelaan atas apa yang dia cintai dan menerima dengan penuh kesabaran atas apa yang dia benci. 7. Keadilan dan keutamaan. Jalan menuju akhirat itu satu, sedangkan manusia di dalamnya terbagi menjadi dua kelompok, yaitu penganut keadilan al-adl dan penganut keutamaan al-fadl. Keadilan itu ada dua macam, yaitu keadilan lahiriah antara dirimu dan manusia, serta keadilan batiniah antara dirimu dan Allah. Jalan keadilan adalah jalan istiqamah, sedangkan jalan keutamaan adalah jalan meminta tambahan kelebihan. Yang lazim dilakukan manusia adalah jalan istiqamah dan tidak ada keharusan bagi mereka untuk konsisten terhadap jalan keutamaan. Kesabaran dan sikap warak ada bersama keadilan. Keduanya adalah kewajiban, sikap zuhud dan ridha bersama keutamaan. Keduanya bukanlah kewajiban, kejujuran itu bersama keadilan, sementara kebaikan bersama keutamaan. Siapa lebih disibukkan oleh keadilan daripada oleh keutamaan, maka ia dimaafkan. Siapa lebih disibukkan oleh keutamaan daripada oleh keadilan, maka ia tertipu dan mengikuti hawa nafsunya. Manusia itu diharuskan mengenal keadilan dan tidak diharuskan mengenal keutamaan, kecuali sebagai kesukarelaan tabaru. Demikianlah, setiap pekerjaan yang tidak wajib dikerjakan oleh manusia tidak wajib pula untuk mengetahuinya. Sifat kaum yang adil. Seorang hamba tidak akan termasuk kaum adil kecuali dengan 3 kriteria, yaitu ilmu, sehingga ia mengetahui apa yang seharusnya untuk dirinya, tindakan, dan kesabaran. Kunci keadilan yang paling utama dan paling wajib bagi seorang hamba adalah mengetahui kekuatan nafsunya sehingga nafsunya tak akan memiliki kemampuan yang melebihi porsinya, dan kerahasiaan hamba itu serupa dengan keterang-terangannya. Manusia yang paling teguh dan dekat dengan sikap seperti itu adalah yang selalu mengevaluasi dirinya pada setiap detak yang disenangi ataupun dibenci nafsunya. Ia merenungkan hal itu, bahwa seandainya orang-orang mengetahui keadaannya ini lalu ia merasa malu atau membenci keadaannya, maka ia perlu beralih dari keadaan tersebut kepada suatu keadaan di mana ia tidak dibuat malu. Sesungguhnya sesuatu yang tidak membuat malu bertolak belakang dengan yang membuat malu. Jika ia telah beralih dan terus bertahan, ia lantas berpikir andai dirinya tertarik untuk diketahui banyak orang, maka ia perlu beralih dari keadaan itu kepada sesuatu yang tidak diinginkan nafsunya. Sesungguhnya yang digemari nafsunya bertolak belakang dengannya. Akibatnya, ia senantiasa berada pada situasi melawan apa yang digemari nafsunya. Petik 2. Siapa paling jauh dari keadilan? Orang yang paling jauh dari keadilan adalah yang paling melalaikannya dan paling sedikit melakukan introspeksi diri. Orang yang paling jauh dari keadilan dan paling lama lengah darinya adalah orang yang paling meremehkannya. Seandainya engkau menjadi sadar siapa yang mengawasi dirimu, kemudian anggota tubuhmu terputus satu demi satu, hatimu terbelah, atau engkau menjerit di bumi, berarti engkau sungguh orang yang bodoh dengan hal itu. Ketika engkau belum pernah menyadari, maka engkau tidak akan pernah mendapatkan sentuhan rasa malu dan takut terhadap pengawasan Allah, pengamatannya atas hati kecilmu, pengetahuannya tentang apa yang diambil indramu atas hatimu, dan kekuasaannya yang meliputi dirimu. Kemudian engkau berpaling setelah itu, seperti orang yang meremehkannya, kepada pengawasan manusia yang tidak pernah mengetahui rahasiamu dan tidak pula tahu tentang sesuatu dalam hati kecilmu. Lalu engkau katakan, seandainya manusia mengetahui apa yang ada garis bawah dalam hatiku niscaya mereka akan mencela dan memarahiku, sehingga engkau dikuasai rasa malu dan takut terhadap mereka, sebagai bentuk kehati-hatian atas kurang berharganya dirimu dan kejatuhan martabatmu di hadapan mereka. Oleh sebab itu, engkau menjadi mawas kepada mereka, menjadi orang yang takut terhadap mereka, dan menjadi khawatir dengan kemurkaan mereka. Padahal, engkau tidak pernah menemukan kemurkaan Allah kepadamu dan kejatuhan martabat dan harga dirimu di hadapannya. Sungguh, kemurkaan Allah itu lebih besar. Ketika engkau melakukan ketaatan-ketaatan yang dapat mengantarmu hingga dekat kepada Allah, lantas mereka mengetahuinya,
engkau telah mengikrarkan cinta pujian atas hal itu dalam hatimu dan engkau ingin memperoleh kedudukan di sisi mereka. Walau ketaatan yang mendekatkan dirimu kepada Allah itu adalah ikrar hati ataupun kerja anggota tubuh, atau suatu yang rahasia sekalipun, engkau ingin mereka mengetahuinya agar mereka dapat memuji dan mengangkat kehormatanmu. Dengan begitu, engkau belum dipuaskan dengan pengetahuan Allah dan tidak pula dengan balasannya, entah dalam amal rahasia maupun yang terang-terangan, tetapi engkau puas dengan hal itu, menerima, lengah, dan bangga. Bagimu, itu adalah keadaanmu yang paling baik sekaligus urusanmu yang paling mantap. Seandainya engkau membutuhkan Allah dan pengawasannya atasmu, balasannya yang besar, cintanya, dukungannya untuk kaum yang taat sedangkan engkau menyaksikannya, niscaya engkau tidak membutuhkan hal itu dari manusia-manusia yang tidak pernah dapat memberi bahaya dan manfaat, baik untukmu maupun untuk dirinya sendiri. Allah rela kepadamu dengan hal itu. Mudah-mudahan engkau menepatinya. Kelebihan yang paling utama dan bermanfaat bagimu adalah jika dirimu, menurut pandanganmu, di bawah nilainya yang sesungguhnya, jika aspek batinmu lebih utama dibanding aspek lahiriah, jika engkau memberikan hak orang lain, tetapi engkau tidak mengambil hakmu dari mereka, jika engkau melampaui apa yang bersumber dari mereka, jika engkau bersikap adil terhadap mereka, tetapi engkau tidak meminta keadilan dari mereka. Itulah penyucian diri, setelah itu baru perlu beramal. Bagi kami, penyucian diri lebih utama dari beramal. 8 amal dan pembersihan diri. Penyucian adalah perpindahan dari kejahatan kepada fondasi kebaikan. Seringkali bangunan hancur, sementara fondasinya tetap utuh, tetapi tidak mungkin bangunan akan utuh jika fondasinya hancur. Siapa belum menyucikan diri sebelum beramal, maka sesungguhnya kejahatan akan mencegahnya dari manfaat kebaikan. Karena itu, meninggalkan kejahatan lebih diutamakan, baru kemudian mencari kebaikan. Nafsu sangat takut terhadap penyucian diri dan lari menuju amal-amal yang mengandung ketaatan, karena beratnya beban kesucian atasnya dan lebih ringannya beban ketaatan tanpa kesucian. Jika bersuci telah didulukan dari amal ketaatan, setelah diri ringan bergerak ke tempat bersuci, maka kebutuhan kepada pengetahuan tentang dorongan-dorongan yang bisa menjadi sumber pencarian kebaikan, dan pengantar menuju kepada Allah, adalah sangat besar. Siapa memiliki perhatian terhadap jiwanya dan khawatir akan kerusakannya, maka ia akan mencari dorongan-dorongan halus dengan kedalaman kecerdasan dan kerincian pemahaman, hingga ia sampai kepada jiwanya. Jika ia telah sampai kepada jiwanya, maka ia akan berpegang erat kepadanya dan akan mengambil tindakan atasnya. Sebab, pengetahuan tentang kendala-kendala amal adalah sebelum melakukannya, dan pengetahuan jalan adalah sebelum menempuhnya. Kebutuhan manusia untuk mengetahui diri dan hawa nafsunya, musuhnya, dan kejahatan lebih besar jika ia seorang yang pintar. Dan, ia akan sangat merasa membutuhkannya jika ia seorang yang cerdas dan memperhatikan dirinya. Sesungguhnya tidak mengerjakan tiap kebaikan itu lazim bagi seorang hamba, sedangkan seluruh kejahatan itu lazim ditinggalkannya. Siapa meninggalkan kejahatan, ia berada dalam kebaikan dan setiap pelaku kebaikan tidaklah pasti juga termasuk ahli kaum kebaikan. Dalam pengetahuan seorang hamba tentang kejahatan terkandung ilmu kebaikan sekaligus ilmu kejahatan. Sedangkan dalam pengetahuannya tentang kebaikan tidak terkandung dua ilmu itu sekaligus. Pasalnya, setiap orang yang dapat memilah kebaikan dari kejahatan, ia akan tanggalkan dan tinggalkan kejahatan sehingga yang tersisa saat itu adalah kebaikan seluruhnya. Sangat mungkin kebaikan itu diketahui, tetapi ia tidak dapat dipisahkan dengan baik dari petaka kejahatan yang merusak dan mencarinya karena kebaikan itu bercampur baur dengan kejahatan, sedangkan kejahatan tetaplah kejahatan secara keseluruhan. Cara setan menyesatkan manusia. Setan seringkali menyesatkan manusia dari Allah dengan kebaikan, juga dengan kejahatan. Setan menyesatkan manusia dengan kebaikan karena mereka tidak mengetahui sesuatu yang merancukan kebaikan dengan kejahatan. Karena itu, mereka tidak tahu soal itu dan nafsu-nafsu mereka berbisik bahwa mereka berada dalam kebaikan dan petunjuk, jalan kasih sayang, dan sikap istiqamah, padahal mereka tengah sesat dari jalan Allah serta menyimpang dari jalan kasih sayangnya dan sikap istiqamah kepadanya. Itu terjadi karena banyaknya penyakit yang menimpa amal-amal dan sedikitnya ilmu orang yang beramal tentang penyakit tersebut. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun, sesungguhnya kita milik Allah dan niscaya kita kembali kepadanya. Antara limu,
amal, dan manfaat. Betapa manusia sangat lalai dengan dirinya, hawa nafsunya, dan musuh-musuhnya. Karena itu, kita berlindung kepada Allah dari kelengahan, kealpaan, dan kelupaan yang menimpa dan melantakkan amal-amal. Dalam kasus orang yang meninggalkan kejahatan, tingkat peninggalannya terhadap kejahatan akan sebanding dengan pengetahuannya tentang bahaya kejahatan itu, sementara ia tegak menjalankan suatu kewajiban yang bisa mengantarkannya pada kedekatan dengan Allah. Sedangkan orang yang melaksanakan kebaikan, tingkat pelaksanaannya terhadap kebaikan akan sebanding dengan apa yang ia harapkan dan ketahui dari manfaat kebaikan itu serta dari suatu anggapan bahwa ilmu, amal, dan manfaat itu masing-masing berdiri sendiri. Boleh jadi ada ilmu, tetapi tidak dikerjakan oleh pemiliknya, dan boleh jadi ada ilmu dan praktiknya, tetapi tak ada manfaat di dalamnya, atau bahkan ada ilmu, praktik, dan manfaat, tetapi setelah itu, yang ada hanya penyia-nyiaan dan kekecewaan. Akan tetapi, boleh jadi hamba itu berilmu, lalu menerapkannya, mengambil manfaatnya, memperoleh keselamatan karenanya, lantas dirinya menjadi sempurna. Kebaikan dan kejahatan. Sesungguhnya tidak mengerjakan tiap kebaikan itu lazim bagi seorang hamba, sedangkan seluruh kejahatan itu lazim ditinggalkannya. Siapa meninggalkan kejahatan, ia berada dalam kebaikan dan setiap pelaku kebaikan tidaklah pasti juga termasuk ahli kaum kebaikan. Dalam pengetahuan seorang hamba tentang kejahatan terkandung ilmu kebaikan sekaligus ilmu kejahatan. Sedangkan dalam pengetahuannya tentang kebaikan tidak terkandung dua ilmu itu sekaligus. 9 tabiat pencari kebaikan. Pencari kebaikan membutuhkan 5 kebiasaan, diporos kebutuhan terhadap pengetahuan mengenai batas-batas amal dan hukum-hukumnya, pelaksanaannya yang tulus ikhlas dan jujur sebagaimana diperintahkan, diwajibkan, dan disunahkan. Pelaku kebaikan tak dapat tidak untuk membiasakan 5 tabiat, yaitu jujur, benar, syukur, berharap, dan takut. Kebenaran al-sawab. Berlaku benar atau bertindak secara tepat adalah sunnah. Sunnah tidaklah digapai dengan sering salat, kerap berpuasa, dan bersedekah. Tidak pula dengan akal dan pemahaman, juga keanehan-keanehan hikmah, bahkan tidak pula dengan dakwah dan nasihat. Sunnah diraih dengan mengikuti ittiba, dan berserah istislam kepada kitab Allah, ajaran Rasul-Nya Shallallahu Alaihi Wasallam, dan para imam yang terpercaya setelahnya. Tidak ada sesuatu yang lebih berbahaya atas sunnah daripada akal. Tatkala manusia ingin menempuh jalan sunnah dengan akal dan pemahaman, pastilah ia akan melanggarnya dan mengambil jalan yang berbeda darinya. Kejujuran, al-sidq. Kejujuran itu ada pada 4 hal, yaitu engkau beramal kemudian engkau tidak mengharapkan balasan dan terima kasih atas hal itu kecuali dari Allah. Engkau tidak membatalkan pahala amal dengan kata-kata kotor dan cercaan, serta kejujuran lidah dalam berbicara. Bisa jadi orang jujur akan keadaannya dengan lisannya, tetapi ia mengkhianati Allah dalam kejujurannya. Dialah orang yang selalu bergibah dan mengadu domba. Syukur, al-syukur. Syukur berarti mengetahui cobaan. Jika seseorang mengetahui bahwa setiap nikmat berasal dari Allah, bukan dari yang lain, maka nikmat itu adalah ujian Allah bagi manusia, apakah ia bersyukur atau malah kufur. Demikian halnya, setiap keburukan yang jauh dari manusia, maka Allah lah yang menjauhkannya untuk menguji apakah ia bersyukur atau kufur kepadanya. Itulah syukur. Jika manusia mengetahui bahwa ujian itu dari Allah, lantas menganggapnya sebagai nikmat atas dirinya dan tidak pernah memasukkan unsur selain Tuhan dalam hal itu, baik dirinya maupun orang lain, maka ia telah mensyukurinya. Bersyukur itu memang mempunyai beberapa tingkatan dan, dalam hal itu, manusia berbeda-beda dan berlapis-lapis. Apa yang kita bicarakan ini adalah yang paling rendah sedangkan yang paling tinggi tak akan dapat dicapai siapapun dan tak ada batasnya. Di antara wujud syukur yang mirip seperti apa yang telah kami gambarkan, hanya barangkali yang ini merupakan asal syukur, yaitu mengetahui dengan hati bahwa semua nikmat berasal dari Allah dengan pengetahuan syarat keyakinan ilm al-yakin yang tidak dicampuri keraguan-raguan. Jika seorang hamba telah mengetahuinya dengan hatinya, hendaklah lidahnya menyebutnya, memujinya, kemudian tidak menggunakan nikmat dari sang pemberi nikmat untuk sesuatu yang dibencinya. Rasa syukur yang lebih tinggi dari itu adalah bila engkau menganggap setiap malapetaka yang menimpa sebagai suatu nikmat, karena malapetaka yang menimpa manusia yang lain lebih dahsyat dan besar dibandingkan dengan malapetaka yang menimpamu.
Pada saat itu, manusia merasa butuh bersabar, sementara ia malah bisa bersyukur. Berharap Al-Raja. Berharap adalah mengharapkan diterimanya amal dan pahala berlimpah atasnya, sekaligus merasa khawatir kalau amal akan ditolak atau mungkin telah terasuki penyakit yang merusak. Orang yang berharap itu ada 3 macam. Pertama, seseorang yang mengerjakan kebaikan dengan penuh kejujuran, ikhlas, hanya menginginkan Allah dan mencari ganjarannya. Ia mengharapkan diterimanya kebaikan itu sekaligus pahalanya dan ia amat berhati-hati untuk melakukannya. Kedua, seseorang yang mengerjakan kejahatan kemudian ia bertobat kepada Allah. Ia berharap tobatnya akan diterima dan diberikan pahalanya. Ia sangat mengharapkan ampunan serta maghfirah dan takut kalau ia sampai diberi hukuman. Ketiga, orang yang bergelimang dosa dan hal-hal yang tak disukai untuk ia lakukan, sedangkan ia tidak suka menemui Allah dengan noda dan dosa itu. Ia mengharapkan ampunan tanpa bertobat. Ia tidak bertobat dari kejahatannya dan tidak pula menjauhinya, tetapi pada saat itu, ia sedang mengharap. Orang seperti ini dikatakan sebagai pendusta dan orang yang tergantung dengan harapan, keinginan, dan sikap antusias yang semu. Perbuatan seperti ini akan memutus serpihan keagungan Allah dari hati manusia sehingga pengingkarannya terhadap Allah terus berlangsung, bersikap tenang di sisi kemurkaan Allah, dan merasa aman dari disegerakannya hukuman. Dialah pendusta yang terpedaya dan melampaui batas. Orang-orang yang patut diteladani adalah orang-orang yang memiliki rasa takut lebih besar daripada rasa berharap. Pasalnya, harapan yang sejati sama kadarnya dengan pelaksanaan ketaatan. Takut al-khauf. Ketakutan itu sebanding dengan dosa yang dilakukan. Seandainya harapan bisa dijalankan tanpa amal, niscaya orang yang berbuat baik dan yang berbuat jahat itu sama saja nilainya. Allah berfirman, sesungguhnya orang-orang yang beriman dan orang-orang yang berhijrah serta berjuang di jalan Allah, mereka itulah orang-orang yang mengharapkan rahmat Allah. Quran Surat Al-Baqarah 218. Allah juga berfirman, sesungguhnya rahmat Allah sangat dekat dengan kaum yang berbuat kebaikan. Quran Surat Al-A'raf 56. Makna hadis berikut ini, seandainya harapan dan ketakutan kaum beriman ditimbang niscaya keduanya akan seimbang, semestinya khusus untuk pelakunya. Hadis ini menjelaskan hadis yang lain, orang beriman itu seperti orang yang memiliki 2 hati, satu hati untuk mengharap dan satu hati untuk takut. Jika orang tersebut berbuat baik, maka ia mengharap, dan jika berbuat jahat, maka ia takut, bertobat, menyesal, dan menghindar. Orang yang mengetahui bahwa dirinya banyak berbuat jahat, hendaknya ketakutannya sebanding dengan pengetahuannya itu. Sedangkan harapannya sebanding dengan pengetahuan dirinya tentang kebaikannya. Harapan sesuai kadar upaya menuntut kebaikan, sedangkan ketakutan sesuai kadar upaya melarikan diri dari kejahatan. 10 cobaan dan ujian. Dunia sebagai cobaan. Ketahui dan yakini bahwa dunia secara keseluruhan, yang sedikit dan yang banyak, yang manis dan yang pahit, yang awal dan yang akhir, dan segala sesuatu yang berasal darinya, adalah cobaan dan ujian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala terhadap manusia. Meskipun cobaan itu banyak, beragam, dan bertingkat, tetapi seluruhnya terangkum dalam 2 hal, syukur dan sabar. Apakah manusia itu akan dapat bersyukur atas suatu nikmat atau bersabar atas suatu musibah? Allah berfirman, sesungguhnya kami telah menjadikan apa yang ada di bumi sebagai perhiasan baginya, agar kami menguji mereka siapakah di antara mereka yang terbaik perbuatannya. Quran Surat Al-Kahf 7. Allah berfirman, demikianlah, apabila Allah menghendaki niscaya Allah akan membinasakan mereka, tetapi Allah hendak menguji sebagian kalian dengan sebagian yang lain. Quran Surat Muhammad 4. Allah berfirman, Dia meninggikan sebagian kalian atas sebagian yang lain beberapa derajat, untuk menguji kalian tentang apa yang diberikannya kepada kalian. Quran Surat Al-An'am 165. Allah berfirman, dan kami jadikan sebagian kalian cobaan bagi sebagian yang lain. Quran Surat Al-Furqan 20. Allah berfirman, dan dialah yang menciptakan langit dan bumi dalam 6 hari, dan adalah arasinya di atas air, agar dia mengujimu siapakah di antara kalian yang terbaik pekerjaannya. Quran Surat Hud 7. Allah berfirman,
Dan kami pasti menguji kalian semua sehingga kami mengetahui orang-orang yang berjuang dan bersabar di antara kalian dan kami menguji berita-berita kalian. Quran Surat Muhammad 31. Dalam Al-Quran masih terdapat lebih banyak lagi ayat serupa. Akan tetapi, ujian untuk Adam AS. Lebih sedikit dari satu ayat, dan janganlah kalian berdua mendekati pohon ini. Quran Surat Al-Baqarah 35. Sementara bagimu, semuanya adalah ujian. Ujian yang paling sering. Sesungguhnya penghuni dunia yang paling banyak diuji adalah manusia. Manusia yang paling banyak menjadi ujian bagimu dan paling menyibukkanmu adalah kenalan-kenalanmu. Kenalanmu yang paling menyibukkanmu dan paling banyak menjadi ujian atas dirimu adalah, siapakah engkau di hadapan manusia? Mereka memandangmu dan engkau memandang mereka. Mereka berbincang-bincang denganmu dan engkau berbincang-bincang dengan mereka. Sesungguhnya engkau adalah orang yang tak dikenal oleh orang sezamanmu dan engkau pun tak mengenalnya serta tidak pula pernah mendengar tentang dirinya. Seakan-akan engkau tidak pernah dicoba karena mereka dan seakan-akan pula mereka tidak pernah dicoba karena dirimu. Seakan-akan mereka bukan penghuni dunia di mana engkau berada di dalamnya. Pulanglah kepada Allah dalam kesabaranmu. Mintalah pertolongannya, berkonsentrasilah kepadanya, biasakanlah menyebut namanya, kurangilah teman-temanmu sebisa mungkin, bahkan tinggalkan pula yang sedikit agar engkau selamat, sesuai dengan firman Allah, dan kami jadikan sebagian kalian fitnah ujian bagi sebagian yang lain. Apakah kalian akan bersabar dan Tuhanmu Maha melihat? Quran Surat Al-Furqan 20. Karena itu, jauhilah sesuatu yang bisa menjadi fitnah cobaan. Kesabaranmu berpulang kepada kenalan-kenalanmu dan siapa dirimu di hadapan mereka. Karena itu, pandanganmu terhadap mereka dan pandangan mereka terhadapmu adalah sama-sama ujian. Pembicaraanmu bersama mereka dan pembicaraan mereka bersamamu adalah juga sama-sama ujian. Penjauhanmu terhadap mereka dan penjauhan mereka terhadapmu adalah juga sama-sama ujian. Penghargaan mereka terhadapmu dan penghormatanmu terhadap mereka adalah juga sama-sama ujian bagimu. Ambillah pelajaran dari suatu tempat yang engkau lewati dan di situ ada kenalanmu, serta suatu tempat yang engkau lewati dan di situ tak ada seorang pun yang mengenalmu. Begitu pula halnya dengan syahwat makan dan berpakaian, serta syahwat mata, baik terhadap yang boleh dilihat maupun yang tidak. Di negeri yang tidak engkau mukimi, engkau bisa selamat dari hal-hal itu. Fitnahnya akan menjauh darimu, insya Allah, karena pendorongnya tidak ada lagi. Demikianlah keadaanmu di seluruh permasalahan. Ujian dalam amal. Pekerjaan yang sedang engkau lakukan adalah ujian. Bisa saja engkau ingin menarik perhatian manusia dengan amal itu, sehingga kebanyakan mereka mengetahui kebaikanmu. Karena itu, amal-amalmu adalah ujian. Jika engkau berhaji lalu engkau seorang diri tanpa orang yang engkau kenal dan mengetahui kebaikanmu, maka itu lebih selamat bagimu. Jika tidak, maka itu adalah ujian, lalu pikirkanlah bagaimana engkau bisa selamat darinya. Jika engkau keluar dari suatu negeri di mana kebaikanmu dikenal, lalu engkau keluar darinya sedangkan mereka tidak tahu kemana keinginanmu, maka itu lebih selamat bagimu. Akan tetapi, jika mereka tahu, maka itu adalah ujian, lalu renungkanlah bagaimana engkau selamat darinya. Demikian halnya dengan peperangan dan ujian orang yang berperang. Ujian dan cobaan mereka dalam peperangan lebih besar daripada ujian yang dialami orang lain yang mengerjakan kebajikan. Sebelum memasuki kancah peperangan, mereka dalam keadaan sehat dan prima, tetapi kemudian ujian datang ketika mereka telah memasukinya, baik berupa saling iri di antara sesama mereka, ketamakan mereka terhadap anak panah yang mereka harapkan, ketamakan mereka terhadap perlengkapan perang, ataupun terhadap apa saja yang dibuat untuk orang-orang yang berperang. Aku telah mendengar tentang seseorang yang sedang berperang yang sering bersenandung ketika bertemu musuh dan memiliki nama besar di kalangan tentara sukarela Al-Matuah. Orang itu berkata, kuda-kuda sudah keluar, tetapi aku tidak diizinkan ikut keluar menunggang kuda perang. Mengenai keselamatan, aku senang mereka selamat, tetapi aku tidak suka jika mereka mendapatkan barang rampasan sedangkan aku tidak berada di tengah-tengah mereka. Aku pernah melihat orang yang iri karena orang lain diberi perlengkapan perang yang lengkap, ia tidak diberi sedangkan orang lain diberi, seperti seseorang yang iri kepada sebagian temannya. Aku pernah melihat orang yang berperang,
tetapi tidak pernah mendapatkan barang rampasan, dan ia ingin seandainya tidak pernah berperang. Saudaraku, tidaklah aman setiap orang yang masuk ke dalam pekerjaan duniawi maupun ukhrawi jika dalam pekerjaan itu mereka ditimpa penyakit-penyakit yang merusak. Setan menyerang mereka melalui aib-aib dan ujian-ujian seperti ini dan bahkan lebih dari ini. Karena itu, hendaklah semua orang berhati-hati atas setiap pekerjaan duniawi dan ukhrawi yang sedang ia lakukan. Hendaklah ia selalu merasa diawasi Allah dan hendaklah ia berinteraksi dengannya dengan penuh keikhlasan. Hendaklah ia ingat atas pengamatan Allah terhadap kerusakan hati kecilnya dan pengamatan makhluk atas perbuatannya. Sesungguhnya tukang sapu lebih mulia dari orang yang berpuasa itu, orang yang menjalankan salat itu, orang yang berperang yang benci jika kaum muslim memperoleh barang rampasan perang bangsa Romawi itu, dan orang yang hanya duduk-duduk dalam rumahnya di Baghdad tapi ingin memperoleh barang rampasan dari mereka itu. Hati-hatilah terhadap orang yang mendekatimu atau yang engkau dekati sebab orang-orang yang menjauhimu atau yang engkau jauhi pasti akan selamat dari dirimu dan engkau pun akan selamat dari diri mereka. Nanti, orang-orang itu tidak akan pernah mendengar lagi banyak amal mereka yang secara kasat mata diharapkan bisa mendatangkan banyak pahala dan derajat yang tinggi bagi pelakunya. Kemudian mereka iri dan ingin berandai-andai seperti orang yang tidak pernah melakukan kebaikan-kebaikan semisal yang mereka lakukan, lalu mereka diperlihatkan Allah sesuatu yang tidak pernah perkirakan. Celaka hamba akibat kebajikan. Ada pendapat bahwa amal-amal yang menghancurkan manusia adalah kebajikan-kebajikan yang mereka anggap sebagai penyelamat, padahal kebajikan-kebajikan itu adalah penghancur karena telah bercampur dengan sikap ria, suka pujian dari makhluk, mencari kedudukan dengan ketaatan-ketaatan, menegakkan harga diri, cinta kekayaan, dan kecenderungan kepada balasan makhluk. Ketika mereka berada di hadapan Allah, ternyata Allah menganggap perbuatan mereka sebagai tidak ada, sedangkan mereka tidak pernah merasakannya sama sekali. Itu karena mereka tergesa-gesa menginginkan balasan pekerjaan dari makhluk di dunia sehingga mereka menjadi tercela dan yang tersisa memang hanyalah celah. Mereka tidak pernah mendapatkan balasan dari perbuatan mereka kecuali seperti orang yang mengejar fata morgana atau abu beterbangan. Bukanlah formalitas amal yang diinginkan, bukan pula hiasan lahiriahnya, tetapi ketakwaan kepada Allah dan apa yang membuat orang menjadi dekat kepada Allah. Andai saja antara manusia dan tiap perbuatan yang menjauhkan dari ketakwaan kepada Allah, juga dari Allah sendiri, sama dengan jarak antara timur dan barat. Allah bercerita tentang iblis, musuh manusia yang paling keji, kemudian aku akan mendatangi mereka dari muka dan dari belakang mereka, dari kanan dan dari kiri mereka. Quran Surat Al-A'raf 17. Meskipun sifat iblis yang ada dalam Al-Quran hanya itu, tetapi manusia hendaklah berhati-hati terhadapnya. Seandainya engkau melihat sebagian besar manusia niscaya engkau dapati bahwa mereka disiksa karena kebajikan dan sedikitnya perhatian terhadap pembersihan amal, serta penuhnya ruang jiwa dengan cinta pujian dari makhluk. Kadang-kadang manusia disiksa karena perbuatan dosa, tetapi tanda ujian pada seluruh manusia itu beragam. Sebagian besar manusia hanya mengetahui orang-orang yang diuji dengan dosa-dosa dan mereka tidak mengetahui orang-orang yang diuji dengan kebajikan, kecuali sedikit di antara mereka yang memiliki nur, kecerdasan, firasat, kecermatan, dan kecerdikan. Hal itu karena orang yang berbuat kebajikan sekaligus menyenangi ujiannya lebih banyak ketimbang orang yang menakuti ujiannya, dan orang-orang yang tidak mengetahui ujiannya lebih banyak daripada yang mengetahui ujiannya. Ada manusia yang mengetahui ujian dan pembatal amal kemudian ia dikuasai hawa nafsunya. Ada pula manusia yang mengetahui, tetapi perhatian terhadapnya sangat sedikit sehingga ia menjadi lengah. Ketahuilah bahwa kalau toh ada orang yang beramal dan mengetahui penyakit-penyakit yang bisa merusak amal-amalnya, juga memperhatikan diri dan amalnya, sekaligus awas, tidak lengah, serta takut terhadap penyakit, mereka itu saja hampir-hampir tidak akan selamat kecuali yang berpegang teguh kepada Allah. Lalu bagaimana halnya dengan orang yang tidak tahu, lengah, dikuasai hawa nafsu, dan senang dirasuki penyakit? Bahaya ujian. Pada masa kita sekarang, dunia dicari secara khusus dengan segala cara, dengan kebajikan maupun dengan dosa. Karenanya, hati-hatilah terhadap seluruh ujian kebajikan dan dosa agar engkau tidak gagal seperti apa yang menimpa orang lain dalam meninggalkan larangan dan menunaikan perintah. Hendaklah tekadmu untuk melihat cermin pikiran seperti tekadmu untuk beramal, bahkan lebih dari itu.
Sejatinya syahwat dosa, kejahatan, makanan, minuman, pakaian, gedung, kendaraan, emas, dan perak tidak lebih berkuasa atas para pemiliknya dibanding dengan syahwat kehormatan, cinta tahta, membangun kekuasaan, mencari kedudukan, diterimanya perintah dan larangan, terpenuhinya kebutuhan, dan cinta keadilan bagi tetangga, sahabat, saudara, serta pemujian terhadap orang-orang bajik atas kebaikan-kebaikan mereka. Kadang engkau mendapati orang yang bisa menguasai syahwat dosa sehingga ia bisa meninggalkan dosa dan beralih ke amal-amal kebajikan. Kemudian ia melemah ketika harus menjernihkannya dan ia dikuasai syahwat dalam amal-amalnya. Ia melakukan banyak kebaikan dengan segala kekuatan, kemampuan, rasa dahaga, dan keterjagaan, tetapi ia tidak mampu menguasai syahwatnya ketika harus membersihkan amal-amalnya. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun akan apa yang terjadi pada diri kita. Betapa besar bahaya yang menimpa kita dan betapa kita lengah dari bahaya besar. Waspadai nafsu dan tipuan setan. Ketahuilah bahwa aku tidak pernah memintamu untuk menjauhkan diri dari amal-amal kebajikan karena setiap amal yang tidak engkau kerjakan hari ini tidak akan engkau dapatkan balasannya di kemudian hari. Akan tetapi, aku mengingatkanmu akan tipu daya setan dan hawa nafsumu yang menyeru kepada keburukan, Al-Amarah bil-Si. Keutamaan Al-Quran atas kalam yang lain laksana keutamaan Allah atas makhluknya. Allah berfirman, maka, jika engkau membaca Al-Quran, mintalah perlindungan kepada Allah dari setan yang terkutuk. Quran Surat Al-Nahl 98. Allah berfirman, sesungguhnya setan itu adalah musuh bagimu, maka anggaplah ia musuhmu karena sesungguhnya setan-setan itu hanya mengajak golongannya supaya mereka menjadi penghuni neraka yang menyala-nyala. Quran Surat Fatir 6. Allah berfirman, sesungguhnya nafsu itu selalu menyuruh kepada kejahatan, kecuali nafsu yang diberi rahmat oleh Tuhanku. Sesungguhnya Tuhanku Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Quran Surat Yusuf 53. Allah berfirman, demikianlah nafsu membujukku, Samiri. Quran Surat Taha 96. Allah berfirman, Yakub berkata, hanya dirimu sendiri yang memandang baik perbuatan yang buruk itu. Maka, kesabaran yang baik itulah kesabaranku. Quran Surat Yusuf 83. Allah berfirman, dan sesungguhnya kami telah menciptakan manusia dan mengetahui apa yang dibisikkan oleh hatinya. Quran Surat Qaf 16. Allah berfirman, dan janganlah mengikuti hawa nafsu karena ia akan menyesatkan kamu dari jalan Allah. Quran Surat Sad 26. Allah berfirman, dan siapakah yang lebih sesat daripada orang yang mengikuti hawa nafsunya dengan tidak mendapat petunjuk dari Allah sedikitpun. Quran Surat Al-Qahas 50. Allah berfirman, dan orang itu menuruti hawa nafsunya dan adalah keadaan itu melewati batas. Quran Surat Al-Kahf 28. Allah berfirman, dan mereka mendustakan Nabi, dan mengikuti hawa nafsu mereka, sedang tiap-tiap urusan telah ada ketetapannya. Quran Surat Al-Qamar 3. Masih banyak lagi ayat lain yang menyebutkan tentang sikap permusuhan iblis dan pencelaan nafsu dan hawa. Ibadah. Landasan ibadah itu kerendahan hati, sementara kerendahan hati itu takwa. Landasan takwa itu introspeksi, sedangkan landasan introspeksi itu rasa takut dan berharap. Rasa takut dan berharap muncul dari pemahaman terhadap janji dan ancaman Allah. Pemahaman terhadap janji dan ancaman Allah muncul karena ingat balasan Allah. Dan, ingat balasan Allah itu muncul dari penalaran dan perenungan. Al-Muhasibi 11. Evaluasi diri. Sesungguhnya aku melihat pada diri manusia sesuatu yang dicela dan saya senang jika dapat selamat dari cela, pelecehan, dan aib. Aku tidak tahu apakah diriku selamat atau tidak darinya. Sesungguhnya manusia sangat bodoh ketika mengetahui aib dirinya dan sangat pintar ketika mengetahui aib orang lain. Sehingga, ia menghina aib setiap pelaku perbuatan dan setiap pelaku amal dunia dan akhirat, serta menghina aib siapa saja yang derajatnya sama dengan dirinya sekaligus berlagak lebih besar dari setiap orang yang melihatnya. Jika ia melihat aib dirinya, maka ia mengabaikannya dan mengalihkan penglihatannya pada aib-aib mereka, seakan-akan ia buta dan tak pernah melihat aibnya. La mengharapkan pemakluman untuk dirinya, tetapi tidak untuk orang lain.
Ia sangat cerdik untuk meminta pemakluman bagi dirinya dan sangat dungu untuk meminta pemakluman bagi orang lain. Pada saat itu, ia menyembunyikan, untuk sahabatnya, sesuatu yang ia benci jika orang lain menyembunyikannya untuk dirinya sendiri, ketika ia melihat aib seperti itu dari sahabatnya. Jika engkau melihat suatu aib, kesalahan, atau kekeliruan dari orang lain, maka anggaplah dirimu dalam posisinya, kemudian renungkan apa yang pernah engkau sukai saat ia menyambutmu dengannya seandainya ia melihat darimu sesuatu yang engkau lihat darinya. Sembunyikan hal itu untuknya dalam hatimu karena sesungguhnya ia menyukai darimu seperti apa yang pernah engkau sukai darinya. Demikian pula jika engkau melihat sesuatu yang baik, maka engkau ingin mengetahui ilmu keselamatan dari sifat hasad terhadapnya. Wajar, jika orang yang paling dungu atasmu ketika engkau tergelincir dalam kesalahan adalah orang yang mencari pembenaran dan jalan keluar bagi kesalahanmu. Jika ia tidak mendapatkan suatu pembenaran, maka hal itu menjengkelkannya dan ia menyembunyikan posisinya. Ketika engkau baik ia akan senang, tetapi jika ia tidak senang, maka tidak berarti engkau berbuat buruk kepadanya. Karena itu, tetaplah bersamanya, baik ketika gagal ataupun sukses. Jika engkau sudah seperti itu, maka engkau tidak akan suka menghilangkan nikmat yang dianugerahkan Allah atas siapapun, baik nikmat dalam agama maupun nikmat dalam perkara dunia. Engkau pun tidak akan suka jika seseorang melakukan kemaksiatan kepada Allah dan tidak pula suka jika rahasia kegagalannya terbongkar. Sesungguhnya jika engkau melakukan itu dengan hatimu, maka seluruh sifat hasad akan hilang dari hati, agama, dan duniamu. Saat bisikan hati yang buruk menguasai hati nuranimu, maka evaluasi yang baik dalam seluruh urusanmu akan sanggup mengatasi kehadirannya. Evaluasi untuk keselamatan. Ketahuilah bahwa engkau didahului menuju hati nuranimu oleh rasa iri, prasangka buruk, dan dengki. Maka, jadikanlah evaluasi sebagai suatu kesibukan yang lazim engkau lakukan. Jadilah seorang yang selalu membangun sebagaimana kata orang dahulu, orang beriman itu selalu membangun dan tidak seperti pengumpul kayu api di malam hari. Oleh karena itu, berhenti dan lihatlah sudut-sudut hati kecilmu dengan pandangan mata yang tajam dan pengamatan yang cermat. Jika engkau mendapati sesuatu yang terpuji, maka pujilah Allah dan teruslah berlalu. Akan tetapi, jika engkau melihat sesuatu yang menjengkelkan, maka ikutilah dengan evaluasi dan pemeriksaan yang baik terhadapnya. Sesungguhnya orang yang masuk ke dalam rumahmu tanpa izin pastilah ia masih bersembunyi di dalamnya. Jika suasananya gelap, maka engkau tak akan merasakannya, kecuali engkau mempunyai lampu ilmu yang terang dan jelas, serta perhatian untuk menangkapnya dan menentang caranya masuk rumah yang tidak didasarkan kesabaran dan kewenangan. Seandainya engkau mencobanya niscaya engkau tahu bahwa apa yang aku katakan adalah seperti kataku. Ia masuk ke dalam rumahmu tanpa seizinmu. Ia masuk tanpa ada jaminan bahwa ia tidak akan merusak yang dimasukinya. Jika orang yang masuk tanpa izin itu melihatmu dalam keadaan lemah dan mengabaikan, maka ia akan menjadi pemukim dan pengatur rumah itu sehingga ia berkuasa atas kebebasan rumahmu dan atas kehormatanmu. Jika ia melihatmu tengah menentangnya dan tersembunyi kelemahanmu niscaya ia mencari titik lalai dan kelengahanmu. Lalu, jika ia mendapatkan kesempatan, maka ia akan mengacaukan apa yang pernah engkau perbaiki dan menghancurkan apa yang pernah engkau bangun. Oleh karena itu, mengertilah jika engkau memang benar mengerti dan terimalah nasihat jika engkau memang mau menerima nasihat. Seandainya sejumlah biaya habis untuk kepergianmu menuntut ilmu, lalu engkau harus mengeluarkan biaya yang besar dan engkau menyewakan rumahmu untuk kepentingan itu, maka keuntungan yang akan engkau peroleh lebih banyak dari apa yang engkau sewakan dan jerih payahmu. Karena, sesungguhnya engkau mendapatkan banyak kebaikan dalam timbanganmu pada hari kiamat dengan melakukan evaluasi diri yang jujur dan segera melakukannya sebelum sirna kenikmatannya. Sesungguhnya evaluasi diri itu merupakan salah satu anugerah Allah yang paling besar, di mana Allah memuliakan orang-orang keistimewaannya dengan evaluasi diri dan mengagungkan kenikmatan mereka di dalamnya, maksudnya, kenikmatan dalam melakukan evaluasi diri atau murajaah, Sesungguhnya besar kecilnya nikmat tergantung kepada kebutuhan. Renungkan apakah engkau pernah melakukan evaluasi terhadap dirimu dan persoalanmu. Jika engkau melakukannya, maka engkau akan mendapatkan kemaslahatan dan perbaikanmu di dalamnya atau, pada waktu bersamaan, engkau akan mendapatkan sesuatu yang rusak di dalamnya.
Jika engkau tidak pernah melakukan evaluasi terhadap persoalanmu, maka ia akan lenyap sampai hari kiamat. Evaluasi sebagai asas suluk. Aku selalu menganjurkanmu dan diriku agar memperbanyak evaluasi diri karena besarnya kebutuhan dan tuntutan untuk itu. Bila engkau bergantung kepada kebaikan, maka kebaikan itu ada dalam evaluasi dan nisbatnya. Bila tidak, maka tidak akan ada pula. Meninggalkan evaluasi diri berarti seperti orang yang kalah dan tunduk kepada musuhnya sehingga hancur sedangkan engkau tidak merasakan. Jika engkau meremehkan apa yang aku katakan, maka sesungguhnya sebagian besar kebutuhanmu kepada evaluasi diri ada pada saat salat wajib, kemudian setelahnya, demikian pula pada seluruh urusanmu. Seandainya engkau termasuk orang yang kehilangan urusannya, niscaya engkau mengetahui penyesalan dan peratapan diri yang menjangkitimu akibat engkau tinggalkan evaluasi diri pada saat salat wajib. Engkau tidak sadar apa yang imam baca, dan tidak pula sadar apakah engkau tengah menjalankan salat wajib atau salat sunnah, apakah engkau sedang sajat atau sedang tidak salat, padahal engkau termasuk orang yang sedang bermunajat kepada Tuhan. Engkau telah mendengar bacaan imam dengan kedua telingamu, khusyuk dengan berdirimu, konsentrasi terhadap ayat Al-Quran yang sedang dibaca imam pada saat salat wajib, yang tidak ada kewajiban yang lebih wajib darinya. Engkau selesai, tetapi apa yang kami gambarkan terlihat dari dirimu. Engkau seperti orang yang tidak pernah melakukan salat itu karena sedikitnya evaluasi yang engkau lakukan terhadap dirimu. Bisa saja sesuatu yang terlintas dalam benakmu atau engkau pikirkan dan belum engkau lupakan adalah pertanyaan, apakah engkau senang jika hal itu terjadi padamu sebagaimana engkau lupa bahwa engkau memiliki 100 dinar? Jawabanmu pasti, tidak. Oleh karena itu, berilah perhatian kepada evaluasi diri sesuai dengan kebutuhanmu kepadanya sebab umur yang engkau miliki sebetulnya adalah hanya yang terisi sikap awasmu. Awasmu adalah evaluasi terhadap kemanfaatan dan kedekatanmu kepada Tuhan. Jalan menujunya adalah melalui akal, dan yang di luar itu adalah kelengahan dan kealpaan yang memunculkan syahwat yang mendidihkan hati. Dalam hal itu terkandung persetujuanmu terhadap nafsumu yang menyeru kepada keburukan, alam marah bi'al-sad, dan hawa yang menyesatkan dari jalan Allah serta menyimpang dari jalan cintanya. Di dalamnya terdapat terkaman setan sebagai musuh keji yang menyantapmu mentah-mentah dan berlari seperti mengalirnya darah serta dapat melihatmu dalam keadaan engkau tidak dapat melihatnya. Malik ibn Dinar berkata, hati orang yang berbakti mendidih dengan amal-amal kebajikan dan hati orang yang berdosa mendidih karena perbuatan dosa. Karena itu, jagalah dirimu dengan melakukan evaluasi. Jika engkau telah mengusir hal-hal yang dibenci, maka berarti engkau telah memperbaikinya dan engkau telah berpaling darinya. Jika engkau telah melihat selain itu, berarti engkau telah memuji Allah dan perhatianmu terhadap hal itu merupakan suatu tambahan atau kedekatan bagimu. Jika engkau memiliki perhatian terhadap masalah evaluasi diri, ketahuilah bahwa hal itu adalah puncak nikmat dari Allah dan puncak kedekatan kepadanya. Yang paling berhak engkau dekati dengan baik adalah nikmat-nikmat Allah yang kunci-kunci khazanahnya adalah rahmatnya. Maka, carilah tambahan darinya dengan bersyukur atasnya. Yang paling patut engkau jauhi adalah nafsu yang menyeru pada kejahatan alam marah bi'alsi. Bersikap tidak baik kepadanya berarti menentangnya, karena sesungguhnya dalam penentangan terhadapnya ada persetujuan terhadap ridha Allah. Jangan remehkan dosa kecil.